Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Tetap semangat belajar tentunya. Alhamdulillah, hari ini anak-anakku kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Selamat datang di subtema 4. Pastinya materi pelajarannya sedikit lebih sulit, sehingga anak-anakku harus lebih rajin lagi untuk belajar. Nah, sekarang subtema 4, hidup rukun di masyarakat, halaman 140. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Jadi di halaman 140 kita akan mengamati sebuah gambar. Jadi di sini ada gambar, yaitu gambar desa yang kotor. Kemudian selanjutnya desa yang bersih. Jadi di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar desa yang kering, kotor, tidak ada hijau-hijaunya. Benar? Yang kedua kebalikannya. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman. Nah, ini diceritakan, kita menceritakan bersama-sama saja. Gambar mana yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Kira-kira mana yang menunjukkan sikap rukun? Benar sekali, Bu Siska beri tanda centang, ini yang menunjukkan sikap rukun. Kenapa? Semua orang saling membantu. Sikap rukun mengamalkan sila ketiga, yaitu kerja sama. Ini kenapa kok disebut tidak rukun? Karena tidak ada orang, tidak ada yang peduli kepada desanya. Apakah bersih atau kotor itu tidak ada yang peduli. Nah, sekarang kita buka halaman 141. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Nah, beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Yang pertama, apakah ini benar? Kemudian yang kedua, kemudian gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Kira-kira mana yang menunjukkan sikap rukun? Di sini gambar pertama ya, ada yang terjatuh ya. Jadi di sini kecelakaan ganda atau satu sepeda kecelakaan dengan sepeda lain. Tetapi di situ minta maaf. Ya, berarti rukun, yaitu mau memaafkan. Kemudian gambar sampingnya, di sini ada rapat. Ya, ada yang berkacamata itu namanya Bapak Kepala Desa. Kemudian yang duduk itu pesertanya. Nah, mereka ini sedang rapat. Apakah rapat itu menunjukkan sikap rukun? Benar, iya. Kemudian yang samping bawah di sini kan kerja bakti ya. Nah, itu apakah rukun? Iya, pastinya karena kerja sama. Kemudian yang terakhir, ini kotor sekali gambarnya. Apakah itu sikap rukun? Tentu tidak. Kalau nomor 1 ini bisa disebut rukun karena mau memaafkan atau mau bertanggung jawab. Tetapi kalau untuk sepeda dengan sepeda, misalkan di situ ada pertengkaran, maka itu tidak menunjukkan sikap rukun. Dilihat di situ konteksnya bagaimana, isinya apa gitu. Sekarang kita mulai pembelajaran 1. Jadi tadi itu gambaran umum mengenai subtema 4, yaitu tentang hidup rukun. Sekarang dibuka ya bukunya halaman 142, membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan sampah. Yang berserakan dibuang di tempatnya. Sebaliknya Badut tidak menjaga. Jadi di sini coba Udin itu yang kacamata, dia membuang sampah di tempat sampah. Pinter kan? Bagus. Lah sedangkan yang berbaju kuning itu namanya Badut,
dia membuang sampah di sungai. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Membuang sampah di kolong meja kelas itu juga tidak boleh. Kalau membuang sampah di tempat sampah. Nah, sampah, buanglah sampah ke dalam got dekat rumah. Nah, itu katanya Badu. Kemudian Udin bilang, nggak mau, nanti air gotnya kotor, tergenang dan bau. Ya, kotor sekali. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf dan Badu juga berterima kasih pada Udin karena mengingatkan. Sama misalkan ya, Mas Edi ketemu sama Mas Khairus ya. Mas Khairus bilang, kamu nggak boleh loh buang sampah di kolong kelas, di meja kelas atau di kelas, buang sampah sembarangan, nanti dimarahi, nggak boleh, nanti kotor. Kemudian Mas Edi bilang, oh iya terima kasih sudah mengingatkan, aku lupa. Aku nggak tahu ya kalau nggak boleh. Memang tidak boleh kalau membuang sampah itu di tempat sampah. Sekarang dibuka halaman 143. Di sini ada pertanyaan. Jadi Udin menolak ajakan Badu tadi ya, ditolak, nggak mau, aku nggak mau membuang sembarangan. Sebutkan penolakan Udin. Jadi Udin itu menolak Badu. Kan Badunya mengajak, ayo dibuang ke sungai. Kemudian Udinnya menolak, nggak mau, itu menolak. Jadi apa itu kalimat penolakan? Ada yang sudah tahu apa itu kalimat penolakan? Kata tolak berarti menolak, nggak mau. Ya, kalimat penolakan intinya nggak mau menuruti perintah kamu. Lah itu contohnya bagaimana dan pengertiannya apa? Jadi kalimat penolakan itu kalimat yang digunakan untuk menolak permintaan orang lain. Jadi tadi Badu mengajak Udin membuang sampah di sungai, tapi Udinnya menolak, nggak mau gitu. Sama misalkan ya, ada temenmu yang jahat dari SD lain gitu ya, ayo kita pukuli dia gitu. Kemudian kamu bilang nggak mau, aku nggak boleh, itu salah gitu ya. Pukuli seseorang nggak boleh. Jadi kamu harus menolak kalau diajak yang buruk. Halaman 143, urutkan gambar di bawah ini. Mengurutkan mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3. Kita urutkan bersama-sama ya. Ini dilihat dulu kata-katanya. Nah, dari sini ketika kita lihat, kita bisa tahu yang pertama nomor 1. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih cepat. Kemudian dijawab oleh Badu, dijawab oleh Udin, aku tidak mau. Kemudian kalimat ketiga, terima kasih sudah mengingatkan kalau membuang sampah di sungai itu tidak. Ya. Lanjut halaman 144. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Jadi di sini Bu Siska tidak akan menyuruh kamu untuk membuat prakarya. Belum waktunya, nanti ada waktunya. Bukan sekarang ya anak-anak, kita baca saja. Jadi di halaman 144 di sini ada beberapa prakarya. Ya, kira-kira yang cocok yang mana prakaryanya? Ayo kita beri pasangan. Nah, di sini ada biji-bijian. Ini cocoknya yang mana ini biji-bijian anak-anak? Benar, biji-bijian itu coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, oke, yang biji-bijian yang ini. Kemudian yang kembang-kembang, yang daun-daun ya, yang ini juga. Nanti suatu hari Bu Siska akan menyuruh kalian untuk menempelkan biji-bijian ke sebuah prakarya. Tapi bukan sekarang ya anak-anak, kita
kita belajar yang lain dulu. Jadi di sini tata caranya, buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa. Ini dibaca sendiri. Lanjut halaman 146. Jadi di sini Udin dan Mutiara membuat prakarya. Nah, Udin ini menggunakan biji-bijian 239 butir, Mutiara 185 butir. Banyak-banyak biji-bijian dapat digambarkan, jadi 239 ditambah 185. Jumlah biji-bijian berapa ya kira-kira? Berarti dijumlahkan. Kamu pastinya sudah tahu caranya seperti ini kan? Ya, kalau ini dikurangi. Coba sekarang 9 dikurangi 5, 4. 3 dikurangi 8 bisa? Ingat, tidak bisa. 3 dikurangi 8. 3 ini lebih kecil dari 8. 3 lebih kecil dari 8. Apakah bisa dikurangi? Tidak bisa. Ya, kalau 8 dikurangi 3 bisa. Tapi kalau 3 dikurangi 8 tidak bisa. Ingat. Sehingga dari 3 pinjam kedua, ini pinjam 1. Jadi 13. Coba perhatikan paling tinggi ini, perhatikan. 13 dikurangi 8. Nah, 13 dikurangi 8 habis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Ya, kemudian 2-nya tadi kan dipinjam sama 3, berarti tinggal 1. 1 dikurangi 1, 0, berarti jawabannya 54. Ini boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Sehingga di sini jawabannya 54. Sudah paham pastinya ya, kemarin sudah diajari Bu Siska. Nah, jadi misalkan lagi 128 dikurangi 109. 8 kurangi 9 tidak bisa kan, karena lebih besar yang 9. Pinjam di sini 1. Nah, berarti habis 8, 9. Kan ini jadi 18. Satunya turun, 1 kurangi 1, 0. Ya, yang ditulis cuma begini, soalnya nggak perlu ditulis. Paham? Nah, kalau sudah, maka tugasnya anak-anak, Bu Siska ingin melihat kamu sudah paham atau belum mengerjakan halaman 147. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan. Halaman 148 itu tidak perlu dikerjakan. Halaman 147 yang bagian bawah tidak perlu. Jadi yang dikerjakan yang ini saja ya. Yang ini saja yang dikerjakan. Yang lainnya tidak perlu. Oke? Selamat mengerjakan anak-anak. Boleh dikerjakan di situ, bagi yang punya buku boleh dikerjakan di buku halus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.